Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesotawan. Nah ya, terima kasih buat loyalis pakar bola yang sering nonton video gua, loyalis dari podcast Boba yang sering nonton video gue juga. Semoga lu semua dalam keadaan sehat. Dan hari ini ya, gua akan membahas dua tim mediocre yang bertarung semalam, antara Barcelona yang bermain di kandang sendiri yang imbang lawan Granada ya. Dan khususnya buat Barcelona dan fans Barcelona, kalau nggak kuat mental ya lu jangan coba-coba berani nonton video ini kalau nggak kuat mental ya. Karena akan banyak quotes bertebaran nih dari mulut gua ngelihat permainan Barcelona yang semalam, yang ya lu tahu sendiri lah. Mungkin lu udah nonton matchnya. Gue sedikit mengulas jalannya pertandingan dan mengulas apa aja kekurangan dan kesalahan Barcelona ya. Quotes pertama dari gue, kalau ada yang bilang Barcelona ini adalah Crystal Palace cabang Spanyol, gue nggak setuju. Oke? Gue nggak setuju Barcelona dibilang Crystal Palace cabang Spanyol. Karena apa? Barcelona lebih sampah, Barcelona lebih goblok. Bahkan mungkin nama Barcelona ini terlalu berat buat permainan dan keutuhan tim Barcelona yang sekarang. Karena yang kalau kita ingat ya, mungkin bahkan sebelum masa kejayaan Barcelona yang nggak gini-gini banget ya. Terlalu berat nama Barcelona untuk tim Barcelona saat ini. Lebih baik diganti menjadi Tololona. Ya, mungkin ada beberapa subscriber baru yang kaget kenapa gua malah ngerosting atau mengkritik habis-habisan Barcelona sendiri. Ya udah, lu tanya sama pendengar podcast atau subscriber yang udah lama nyaksin channel gua ya. Jadi udah ada dua. Pertama, kalau ada yang bilang Barcelona Crystal Palace cabang Spanyol, tidak, Barcelona lebih goblok. Dan nama Barcelona untuk tim skuad apapun saat ini terlalu berat. Diganti aja menjadi Tololona. Oke. Ini sebelum gua ngulas pertandingan ya. Jadi Barcelona yang sekarang, kalau lu lihat permainannya, kayak yang cuma nguasain bola, yang bingung bikin gol caranya kayak gimana. Bingung, kalau udah keserang tuh pasti rentan banget kebobolan ya. Jadi Barcelona yang sekarang tuh ibaratnya kalau udah kena penyakit, itu udah kena saraf gitu, kayak udah beberapa ada saraf yang mati. Jadi lu kayak kagak jalan, ngapa-ngapain kagak jalan, strategi nggak jalan, skill nggak ada, fisik nggak punya, udah kena saraf, kayak udah mau lumpuh gitu. Jadi salah satu yang bisa bikin Barcelona hidup lagi adalah ya udah mati dulu. Barcelona mati dulu, kalau ada reinkarnasi lu hidup lagi jadi orang baru, jadi hewan baru, lu hidup lagi jadi apalah ya. Jadi istilahnya apa, jadi mati dulu. Kayaknya yang sekarang nih nggak bisa diselamatin. Makanya kalau dia bilang Koeman stay, dulu gue adalah orang yang paling membantah kalau dibilang Koeman stay. Sekarang mending Koeman stay aja ya. Gue ikut dengan lu yang bilang Koeman stay. Gue ikut dengan lu yang bilang percaya proses. Koeman stay sampai Barcelona degradasi. Waduh. Dah. Jadi penguasaan bola jauh dia menang. Maksud gue gini, imbang 1-1 lawan Granada. Dari dulu gue udah sering bilang, kalau Koeman, Barcelona yang sekarang ini tidak bisa memanfaatkan yang harusnya bisa mengambil 3 poin. Kayak selalu kehilangan poin di saat momen-momen yang harusnya dia menang. Ini nggak bisa gitu. Gimana lu ntar nanti ketemu Atletico Madrid, ketemu Valencia, ketemu Villarreal, ketemu Sevilla ya. Yang kayak gitu-gitu seri, bahkan kalah dalam kondisi sekarang nggak apa-apa. Cuma kayak Granada, Cadiz, atau apapun menang. Makanya kayak terlalu parah, nih udah kena saraf gitu. Nggak bisa. Bentar lagi gue akan ulas. Gue mau ngeluarin unek-unek dulu ya. Dan kalau lu ngelihat permainan Barcelona yang semalam, ini nih yang menyedihkan adalah, quotes lagi nih, yang menyedihkan adalah ketika musuh nggak ngelawan, tapi kita nggak bisa menang ya. Nggak usah dalam sepak bola, dalam kehidupan sehari-hari aja, nggak ada tekanan kiri kanan, nggak ada tekanan pressure, lu harus punya ini, tapi kita kalah dalam kehidupan. Sedih, gila.
kayak nyesek gitu, kayak apa yang salah gitu. Tuh Barcelona yang sekarang, musuh nggak ngelawan aja dia nggak bisa menang, apalagi musuh ngelawan. Gila Barcelona. Ada yang bilang Barcelona main tarkam aja karena crossing depan gawang bola nggak atas. Main tarkam juga kalah kalau kayak begitu, bener. Malu. Ya udah, sekarang kita bahas ke pertandingan. Selalu masalah yang terjadi terulang-ulang. Selalu gampang buat dicetak gol Barcelona itu. Barcelona selalu kebobolan. Biasanya kalau nggak bola atas, bola rebound, bola-bola deflect itu udah pasti mati Barcelona. Ya. Jarang sih memang kayak yang serangan tersusun akhirnya Barcelona kebobolan, jarang. Tapi ya justru jadi titik itu yang menjadi titik lemah Barcelona. Kayak lu lawan Athletic Bilbao, ya udah tahu udah pasti bola di cornerin, cari pelanggaran, kasih bola atas. Karena Barcelona dari dulu, bahkan mungkin waktu era keemasan Barcelona, kalau bola atas dia tuh bukan ngelihat bola kali, kayak takut, kayak alergi. Mungkin pemain Barcelona kalau ngelihat bola ke atas nih, dia disangka batu kali, jadi nggak mau nyundul. Ya selain Araujo, Pique, mungkin Eric Garcia yang nggak terlalu tinggi badannya, tapi dia masih berani. Yang lain-lain bola atas aja nggak ada yang nyundul. Takut pecah kali bola kepalanya, kalau kena bola takut pecah pemain Barcelona. Ya ampun. Ya kita lihat permainan, ball position udah pasti menang banyak. Tapi yang harus disadarin sama Barcelona sampai sekarang dan sejauh ini adalah, ya, ketika lu main bola 90 menit, lu menguasain bola, musuh bertahan, ya. Di dalam permainan itu memang lu menguasai bola. Tapi pada yang sebenarnya adalah lu yang lagi dikuasain sama musuh. Paham gak? Maksudnya kayak Barcelona megang bola, dia gak bisa nyiptain gol, musuh cuma bertahan. Nah, mungkin sebagian orang melihat Barcelona itu lagi menguasai jalannya pertandingan. Itu memang. Tapi kenyataannya adalah ketika saat seperti itu, Barcelona yang lagi dikuasain, yang lagi didikte, yang lagi kayak ditunggu sama musuh, yang lagi didelay. Barcelona yang kena perangkap, bukan Barcelona yang ngepung. Nih penyakit Barcelona. Ini udah 7 menit belum ngomongin main nih. Ya udah kita bahas pemain dari satu-satu ya. Ter Stegen mungkin ya so-so lah ya, maksudnya nggak banyak serangan yang dimunculkan sama Granada, tapi sekali kebobolan itu yang membuat Ter Stegen jadi kayak punya noda gitu. Jadi sebenarnya kita belum bisa bilang Ter Stegen bagus apa enggak, karena gol kayak gitu agak susah memang buat ditangkap. Cuma selebihnya nggak ada keserangan, aman lah. Ter Stegen nggak terlalu buat dikritik abis-abisan. Untuk lini belakang, sebenarnya Araujo, Garcia main bagus. Dia kan Barcelona kehilangan apa ya? Kesempatan, kebobolan tuh di menit kedua ya. Jadi kayak sebenarnya tuh pertandingan kayak baru mulai aja, kayak lu ngepur 1 gitu. Makanya kayak Araujo, Eric Garcia sebenarnya nggak terlalu bekerja keras setelah kebobolan. Jadi sejauh ini aman. Serginho Dest, oke lah, lu bisa kadang-kadang gocek. Cuma masa lu kayak kalah sama anak SSB, kok ngontrol bola aja nggak bisa, main geradak geruduk, gerasak gerusuk, main seradak seruduk, main kontrol bola lepas-lepas. Anjing, gue bilang Barcelona nih bisa punya pemain kayak gini. Dan beberapa kali lepas bikin mood pemain dan yang nonton juga hilang. Ya. Balde cedera, Mingueza masuk juga main kayak kuda, kacamata ditutup lurus aja terus. Yang bagus Araujo ya. Kita ke tengah dikit, lu udah mulai harus memperhatikan De Jong, Frenkie De Jong. Jadi 80 juta dibeli. Dia selalu hilang ketika pertandingan-pertandingan penting dan pertandingan-pertandingan yang harusnya dia tuh berkontribusi. Sejauh ini gue ngelihat hampir setiap Barcelona kebobolan ada Frenkie De Jong yang kayak larinya malas-malesan, ada Frenkie De Jong yang telat nutup, ada bahkan semalam Frenkie De Jong yang nggak mau loncat. Kayak ketika habis kebobolan gue ngelihat raut wajahnya kayak ya udah deh, nggak apa-apa. De Jong mungkin buat kontrol bola oke.
Passing-passing sekarang ya belum terlalu menonjol lagi lah. Tapi kayak untuk buat bantuin teman, untuk buat bantuin defense, buat bantuin Barcelona, buat bantuin tim bertahan, nggak ada, gila. Tanggung jawabnya nggak ada. Ini De Jong tipe-tipe orang yang nggak mau nolongin teman kalau lagi susah. Nih De Jong kalau lagi nongkrong. Iya. Setiap lihat ada Athletic Bilbao dia lagi jalan, Munchen dia lagi jalan, kelihatan semalam lagi loncat tapi merem. Ini harus mulai dipertanyakan De Jong, karena setiap pertandingan besar dia hampir nggak ada. Dia setiap pertandingan penting dia kurang kontribusinya, kurang. Sergio Busquets sama Sergio Roberto lu semua udah tahu lah. Dia yang lain tuh speednya normal, dia doang lagi pakai slow mo. Ya, dia lagi pakai filter slow mo, jadi gerakannya lambat. Sebenarnya dia nggak lambat, tapi kitanya aja yang salah nonton dia pakai slow mo, jadi lambat ya gini. Padahal dia nggak salah. Dan di depan Memphis Depay terlalu berat badannya. Gue udah bilang Depay kalau jauh dari gawang dia akan susah mencetak gol. Ya, jadi Depay ini orang-orang yang ya 20-30 meter lah minimal lah buat jaraknya dari gawang, karena dia lari ngap, ya kan. Fisik buat ngadu body, ngadu otot oke. Cuma beberapa kali kayak di dribble jatuh sendiri, itu kayak mengartikan fisik lu nggak bagus, fisik lu nggak kuat. Lu sering main bola sih gitu, lu akan tahu itu. Yusuf Demir ya belum terlalu banyak pengalaman, tapi bisa lah dikit dikurangin back passnya, karena ya sebenarnya agak susah sih buat nggak back pass, ditutup ruang semuanya di daerah pertahanan. Mau nggak mau memang harus back pass, tapi Yusuf Demir yang termasuk lumayan. Yang gue nggak ngerti ya Coutinho masih dibilang lumayan doang Coutinho. Jadi harusnya Coutinho bisa lebih dari itu. Udah gitu aja. Masalahnya yang masuk kayak Xavi, oke masuk semangat. Siapa lagi yang masuk? Luuk De Jong, ya ampun, pemain kesayangan Koeman yang Koeman bilang kayak insting cetak golnya lebih tajam dari Suarez dan Neymar. Enggak sih anjing. Bola depan gawang ke langit, nih ngincar ke langit. Nggak asik. Gue nggak ngerti apa yang dimasukkan Koeman. Pique masuk jadi striker. Gue udah pernah bilang memang ketika Barcelona susah menembus pagar yang rapat dekat gawang, caranya gimana, dicongkel-congkel. Ya, cuma yang nggak sebanyak itu. Nggak setiap abis Pique Araujo masuk, bola dilempar ke pinggir, lu buang ke tengah, ya kan. Mungkin ya dari 100% dapat lah ya lu minimal 5% atau 10% bola menjadi peluang. Tapi Barcelona hilang Barcelona. Gila. Pique jadi track. Ya Allah, Ronald Koeman ya. Maksud gue udah cukup pemain Barcelona aja yang nggak punya kepala kalau bola atas, nggak usah Koemannya juga nggak usah punya otak juga, maksud gua. Gila. Hilang. Luuk De Jong, gue bilang. Kalau Koeman Koeman berpikirnya nggak konvensional. Lu ngelihat era sepak bola zaman sekarang, yang dibutuhin pemain-pemain yang fisik. Ya, orang udah tahu bagaimana caranya menghalau ball possession. Orang udah tahu bagaimana caranya menghalau tiki taka. Dan kan lu tahu sendiri lah ya. Kemarin riset yang bilang kayak 2-3 tahun belakangan ini rata-rata yang menang adalah tim yang ball posisinya di bawah. Berarti kan secara nggak langsung ketika musuh megang bola, ruang-ruang itu yang dimanfaatin sama yang harusnya mencetak gol gitu kan. Bukan nguasain bola bingung mau kemana, jelas-jelas sekali keserang gol. Udah nggak kayak gitu. Kalau Koeman nggak konvensional pemikirannya. Kayak mending lu ngambil pemain yang staminanya kuat, fisiknya kuat ya, bisa lari, bisa dribble, tinggal lu ajarin. Itu yang dilakukan Madrid gitu. Dibeli sama Vinicius, lu bisa jadi kelihatan jago, apalagi main di Spanyol, temponya nggak terlalu cepat, tapi ya pemain-pemain kayak gitu tuh butuh gitu kan. Kita punya Dembele cuma kaki kayu, patah mulu. Siapa lagi sih? Nggak ada Barcelona yang larinya kenceng. Maksud gue gini, ya udah deh, semua udah keulas. Kalau lu nggak punya pemain yang speed dalam keadaan sepak bola era zaman sekarang, kayak udah deh, kayak lu susah gitu buat menang atau kayak juara apapun. Dan buat Barcelona, ya, menurut gue sih, kalau lu bisa ngundurin diri dari Liga Champions, mending ngundurin diri deh. Daripada malu nanti ketika lu lolos atau enggak, tinggal dipilih. Kalau nggak lolos pun malu, ya. Kalau lolos lu nanti tinggal dipilih mau dibantai sama siapa. Mendingan kalau cara mainnya masih seperti itu deh. Caps. Deh, gitu aja. Ya, sampai ketemu lagi di Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesotauan.